Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, dalam konteks berwudu, kadang sering teman kalau ngajak bicara saat dalam keadaan berwudu, biasanya ulun kadang meladeninya dan kadang karena terlalu banyak yang dia bicarakan, jadi ulun jawabnya nanti itu habis wudu. Dalam konteks berwudu tersebut, bagaimana tanggapan dari pian Ustadz? Eh, Memang di salah satu sunnah wudu itu adalah tidak berbicara, Allah yatakallam, tidak berbicara. Nah, jadi eh, sunnahnya dalam berwudu itu tidak berbicara. Maka kalau ada teman yang mengajak bicara eh, dan kita berbicara, hukumnya makruh. Nah, nanti dulu habis wudu. Nah, ini idealnya seperti itu. Habis wudu, karena kan kita wudu sebentar, tidak mungkin wudu sampai 2 jam. Itu insya Allah ini bisa dipahami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam konteks toilet atau kloset, ini berarti di WC, dalam WC kadang sering khilaf atau nggak sengaja terucap istighfar atau kalimat-kalimat suci lainnya. Suci lainnya maksudnya kayak innalillah, alhamdulillah tuh, padahal keadaannya itu lagi di dalam toilet atau tempat yang bernajis begitu. Bagaimana pendapat pian Ustadz mengenai hal tersebut? Ya, kalau yang tidak sengaja ini tentu berbeda dengan yang sengaja. Jadi kalau yang tidak sengaja, karena kalau kita misalnya kepleset kan astagfirullah tuh, innalillah, nah itu pas dalam toilet ada melihat misalnya hal-hal yang apa gitu, atau teringat satu hal apa lalu terbaca, ya namanya juga tidak sengaja itu, eh, maafun anhu lah, dimaafkan. Lalu izin bertanya Ustadz, ini kan sedang sholat Jumat, lalu ternyata saat sholat Jumat ini ketiduran. Nah, sholat Jumat ketiduran tapi dalam keadaan duduk, itu bagaimana? Apakah wudhunya batal atau tidak? Jadi salah satu pembatal wudhu itu adalah tidur, hilang akal. Tidur itu hilang akal. Lalu bagaimana saat sholat Jumat ini ketiduran? Tergantung tidurnya bagaimana. Kalau misalnya waktu sholat Jumat itu duduk, tertidurnya itu duduk duduk tidur. Nah, kalau cuma seperti itu maka wudhunya belum batal, asal dia duduk. Nah, batasnya bagaimana? Batasnya selama pantat belum terangkat dari lantai. Kalau misalnya masih yang seperti bahkan eh, ngorok ini sampai liur, nah, tapi duduknya tetap pantat tidak terangkat dari lantai, nah itu tidak masalah, maksudnya tidak batal, tidak batal. Tapi kalau sudah terangkat, nah terangkat, nah itu batal itu. Lalu pertanyaan yang keempat nih, pernah lu mengalami sholat di suatu masjid dan ternyata tempat wudhunya itu pakai bak besar, dan lalu untuk airnya itu warnanya keruh, apakah wudhu yang ulun lakukan pada saat itu sah atau tidak sah? Terima kasih banyak Ustadz. uh, di beberapa tempat di daerah kita itu memang ada pewuduannya, tempat wudhu itu pakai bak. Nah, karena itu lama, warnanya tidak seperti yang pertama. Bagaimana hukumnya? Jadi kan wudhu itu harus pakai air yang suci dan mensucikan. Kalau airnya itu suci tetapi tercampur dengan benda suci lainnya, nah itu tidak mensucikan lagi. Misalnya apa? Air dicampur kopi. Nah, itu kan kopi suci, air suci. Itu tidak bisa untuk bersuci karena sudah berubah. Nah, air dimasukkan susu, berubah. Nah, tetapi kalau yang airnya keruh tadi itu dilihat dulu keruhnya bagaimana. Kalau itu karena memang lama, karena lama misalnya, karena lumut, ya itu bukan yang dimaksud berubah di sini. Misalnya ada sumur nih, ada lumut-lumutnya, lalu airnya agak berubah sedikit, itu tidak mempengaruhi
kesucian airnya tadi, tetap suci mensucikan, bisa dipakai berwudu. Bahkan air di sawah itu, banyu pumaan, air di sawah itu dipakai untuk berwudu ya boleh. Ya memang bisa misalnya bagi yang kulit sensitif bisa gatal misalnya, tetapi itu sah untuk berwudu karena airnya asli. Yang jadi masalah ini yang berubah itu adalah benda-benda asing, dan itu merubah nama air. Jadi air kopi misalnya, air susu, air sirup, banyu limos. Nah itulah untuk yang air. Jadi kalau yang bak mandi besar itu untuk masalah, kecuali air yang di bak besar tadi berubahnya karena dicampur pakai wifol. Nah itu. Tapi kalau yang memang alami karena lama itu hendak digunakan atau memang belum dikuras, nah itu masih bisa lah, aman aja. Lalu yang pertanyaan terakhir nih, Adi Ulu mengalami kecelakaan di bagian tangan kirinya, lalu diperban untuk wudhunya itu bagaimana? Nah kalau jadi ini di pembahasan kita mazhab Syafi'i ya, jadi caranya itu berwudhu seperti biasa. Ketika mau membasuh tangan yang diperban, tadi kan tangan kiri, misalnya perbannya di sini, nah itu dilap seperti ini saja. Ini namanya mashul jabirah. Nah, yang lain dibasuh seperti biasa. Nah, lalu untuk membackup itu tayamum. Kok nggak dibalik Ustaz, biar tayamum dulu baru wudu? Di kitab itu seperti itu dijelaskan. Ini untuk di mazhab Syafi'i. Bisa jadi di pembahasan lain, di kitab ulama lain, di mazhab lain itu akan berbeda. Kira-kira itu yang bisa Anda jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.